Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Rustandi. Saya akan mempresentasikan kerja praktek saya di CV Tirta Sasmita dengan judul pemaksimalan fungsi ozon dalam proses sterilisasi. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang saat ini. Perkembangan yang dibangun salah satunya adalah pada sektor industri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan begitu pesat di berbagai bidang, termasuk juga pada sektor industri kimia dalam era globalisasi dan dunia perdagangan yang bebas. Diperlukan adanya industri yang maju dengan tenaga kerja yang profesional di bidangnya masing-masing. Tinjauan pustaka sejarah CV Tirta Sasmita didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 24 Juli 2019 nomor 7. Notarisnya Paramita Martiana Suryandari SH. Maksud dan tujuan perseroan didirikan adalah menjalankan usaha di bidang air minum dan air mineral, yakni mencakup usaha pembuatan air minum dalam kemasan air mineral, air minum alami termasuk industri air isi ulang. Ide mendirikan usaha air minum berawal dari kebutuhan Universitas Pamulang untuk melayani mahasiswa, dosen, karyawan, dan staf akademik yang sangat tinggi akan kebutuhan air minum sehat dan higienis namun murah, termasuk untuk memenuhi berbagai kegiatan akademik kampus. CV Tirta Sasmita merupakan unit usaha terintegrasi akademik dan Universitas Pamulang yang khusus memproduksi air minum dan dalam kemasan, bisa dibilang AMDK. Air mineral, air minum adalah merupakan kebutuhan produk manusia sepanjang masa dan untuk mendapatkan masyarakat cenderung lebih memilih air minum cepat saji. Yaitu ada tinjauan pustaka. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah adalah proses di mana penghilangan kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga, baik limpasannya maupun domestik. Hal ini melihat ke dalam hal proses fisik, kimia, serta biologi untuk menghilangkan kontak fisik, kimia, dan juga biologis. Sistem pengolahan limbah pada CV Tirta Sasmita sendiri adalah dengan cara memisahkan larutan asam dan larutan basa, dan juga menetralkan karena adanya penelitian di ruang laboratorium yang setiap hari juga selama masa produksi. Yang bertujuan dalam penelitian ini adalah pendapatan hasil analisa kualitas IPAL dalam produksi limbah cair. Ada proses produksi air minum CV Tirta Sasmita. Ya, mungkin bisa dilihat di sini ada tabel-tabelnya. Yang pertama mungkin ada air baku, itu air baku itu dari pegunungan. Dan yang keduanya penampungan dalam tandon, filtrasi dengan zeolit, filtrasi dengan karbon aktif, ultrafiltrasi kapasitas 2000 liter per jam, tangki penyimpanan sementara, generator ozon, mixing size, dan ultrafiltrasi kapasitas 3000 liter per jam. Ada sinar ultraviolet. Mungkin yang kedua ini udah mulai memproduksi, ada air produksi cup 220 dan air produksi galon, dan selanjutnya distribusi. Di sini ada tugas khusus pemaksimalan fungsi ozon dalam proses sterilisasi. Yang pertama, pengertian ozonisasi. Ozonisasi adalah akhir dari pengolahan air minum, yang mana setelah berbagai zat dalam air seperti logam dan zat lainnya dihilangkan sehingga tidak akan terjadi reaksi kimia antar ozon dengan zat lain, dengan peranan ozon sebagai desinfektan, pembasmi mikroorganisme yang masih berada dalam air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan generator ozon sebagai mikroorganisme sterilisator di dalam air. Penelitian ini membantu dalam mengembangkan teknik untuk
untuk memproses minum air sterilisator ozonisasi melalui pilihan teknologi yang tepat untuk lebih efektif dan efisien, di mana penelitian merencanakan sebuah generator ozon dan membuat perlakuan terhadap kelompok simpel, yaitu udara masuknya dan oksigen dengan kapasitas yang berbeda untuk ozon gas sebagai desinfektan mikroorganisme di dalam air. Ada pemaksimalan fungsi ozon dalam proses sterilisasi. Pengertian sterilisasi, proses sterilisasi air dengan ozon ini lebih dikenal dengan teknik ozonisasi. Dalam proses pengolahan air minum sendiri terdapat banyak proses karena air sumber yang akan dijadikan air minum mengandung zat besi atau mangan. Maka disinfektan dengan ozon akan mengakibatkan terjadi reaksi oksidasi yang membentuk oksida besi atau oksida mangan yang tidak larut dalam air sehingga warna air menjadi kecoklatan atau terbentuk endapan coklat kehitaman. Untuk mendapatkan air minum dengan kualitas maksimal, maka proses ozonisasi biasa dilakukan pada tahapan terakhir dari serangkaian proses pengolahan air minum pada salah satu perusahaan air minum. Selanjutnya, pemaksimalan fungsi ozon dalam proses sterilisasi. Fungsi ozon pada air. Kegunaan dalam teknologi ozonisasi dapat menghilangkan polutan mikroorganisme dan polutan zat organik sekaligus, karena hal ini tidak terlepas dari sifat ozon yang dikenal memiliki sifat radikal, mudah beraksi dengan senyawa di sekitar serta memiliki potensial oksidasi 2,07 volt. Ozon dengan kemampuan oksidasi dapat membunuh berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri, Salmonella enteriditis, serta berbagai bakteri patogen lainnya. Selanjutnya, pemaksimalan fungsi ozon dalam proses sterilisasi. Ada metode penelitiannya. Yang pertama, pelajaran kualitas sumber air baku pada industri air minum dalam kemasan yang ada di Witana Harja, Universitas Pamulang, mengenai pH dan cemaran mikroba. Yang kedua, melakukan percobaan disinfeksi menggunakan ozon O3 yang disusun dengan perlakuan konsentrasi 0,1 ppm atau 0,2 ppm sampai 0,6 ppm. Pengambilan contoh untuk pengujian kadar ozon dilakukan setelah pengisian pada lokasi keran, pengambilan contoh pada tangki campur. Pengujian kadar ozon dilakukan menggunakan kolor komparator HANA. Yang ketiga, terhadap hasil percobaan dilakukan pengujian pH, TDS, dan cemaran mikroba meliputi angka lempengan total coliform dan salmonella sesuai standar nasional Indonesia nomor 12897 sampai 1992 tentang cara uji cemaran mikroba. Itu ada yang keempat, data hasil pengujian kemudian diolah secara statistik untuk melihat pengaruh perlakuan disinfeksi, hasil dan pembahasan kualitas air baku yang digunakan oleh industri air minum dalam kemasan yang ada di Witana Harja, Universitas Pamulang. Air tanah yang berasal dari mata air Gunung Salak. Yang kelima, sedangkan kandungan mineral yang terdapat pada air baku masih memenuhi persyaratan kualitas air baku yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, ada pemaksimalan fungsi ozon dalam proses sterilisasi. Mungkin ini bisa dilihat, ini ada hasil analisa sebelum dan sesudah diproduksi. Kita udah dianalisa dulu sebelumnya. Yang pertama mungkin dari analisa kualitas air minum dalam kemasan AMDK.
dari Sipit Tirta Sasmita tinjauan dan parameter fisika. Hasil yang dapat dianalisa tersaji dalam tabel 4.2. Ini mungkin bisa dilihat di sini ada laporan pemeriksaan air produksi Sipit Tirta Sasmita pada periode Maret 2021. Mungkin ini hasil analisa. Yang pertama dari air baku itu dari air pegunungan yang masih dalam mobil pengiriman. Dianalisa ada TDS-nya ada 64, pH-nya 8,13, suhunya 28,6 dan kekeruhannya 0,6. Filtrasi 6,6, pH 8,13 dan suhu 28,7. Mungkin ini ultrafiltrasi dan ozonisasi itu hasil semuanya dari analisa. Mungkin ini ada lagi hasil analisa sampel air Sipit Tirta. Ini mungkin sampel itu nggak beda jauh tadi buat pengujian. Dari TDS 5,8, pH 7,3, suhu 29,1. Tugas khususnya ini pemaksimalan fungsi ozon. Mungkin bisa kayak tadi tuh sama yang kayak tadi nih. Mungkin hasil dari kemarin saya analisa nih pas KP, hasilnya ini. Laporan pemeriksaan air produksi Sipit Tirta Sasmita menggunakan reagen Strix for water periode Maret 2021. Mungkin ini hasil pemeriksaan laporan dari air produksi Sipit Tirta. Yang ada hasilnya ini yang 120 mg. Dan ini selanjutnya juga ada beberapa slide yang sama. Mungkin ada pemakaian fungsi ozon. Ini tabel 46 analisa dengan reagen. Dan ini hasilnya itu ada tiga slide. Ini yang terakhir mungkin ini tugas khususnya itu jenis pengujian. 1, bau, kekeruhan, rasa, total, warna, kimia. Dan ini jenis pengujian total semuanya. Yaitu ada pembahasan kualitas air minum diperhatikan baik secara fisik, kimia, dan juga mikrobiologi. Secara fisik, air harus bersih dan tidak keruh, tidak berbau, tidak berasa, tidak meninggalkan adanya endapan. Secara mikrobiologi, air tidak boleh mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Sedangkan syarat kimia yang perlu diperhatikan antara lain tidak mengandung bahan kimia beracun. Ini akan membahas tentang pentingnya penentuan parameter kimia di dalam air minum dan metode-metode yang direkomendasikan untuk penentuan kadar parameter fisika tersebut. Yang pertama, kekeruhan. Kekeruhan akan memberikan warna pada air minum dan berpotensi mengganggu pencernaan. Kekeruhan dapat ditentukan dengan menggunakan turbin meter. Yang kedua ini warna. Warna pada air minum akan memberikan pesan visual yang baik bagi konsumen. Warna dapat ditentukan dengan metode spektrofotometri dan turbin meter zat pada terlarut atau total disk solid TDS. TDS akan memberikan warna pada air minum dan mengganggu pencernaan TDS. Dapat ditentukan dengan menggunakan konduktivitas meter dengan
probennya. Ini masih tentang ozon dalam proses sterilisasi. Yang ketiganya ini suhu. Suhu air yang melebihi batas normal menunjukkan indikasi terdapat bahan kimia yang terlarut dalam jumlah yang cukup besar atau sedang terjadi proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme. Suhu dapat ditentukan dengan termometer yang keempatnya bau dan rasa. Untuk mengetahui bau dan rasa, penentuan dapat dilakukan dengan metode organoleptik, uji organoleptik atau uji sensor merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terdapat produk pengujian organik. Mempunyai peranan penting dalam penentuan kualitas pengujian organik, dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran, mutu, dan kerusakan lainnya dari produk. Selanjutnya yang kelima nih, pH. Selain mempengaruhi rasa dalam air, pH juga mengidentifikasi kehadiran dari senyawa kimia dan mikroba tertentu. Penentuan pH dapat menggunakan pH meter berdasarkan tabel 6.1. Dapat dilihat bahwa air minum dalam kemasan AMDK dari Sipit Tirta Sasmita yang dianalisa memenuhi standar nasional tentang standar baku mutu air dalam kemasan. TDS terbesar 58 mg per liter, sedangkan untuk rata-rata suhu pada hasil analisa sampel ketiga yaitu sebesar 30,28 Celcius, serta untuk rata-rata pH pada hasil analisa sampel ketiga yaitu 7,94. Dengan demikian pada ketiga hasil analisa sampel produk Sipit Tirta didapatkan hasil terbaik pada analisa sampel tanggal 27 Maret 2021. Selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulan berdasarkan pengamatan selama melakukan kerja praktek di Sipit Tirta Sasmita dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut. Yang pertama, strategi produksi yang digunakan oleh Sipit Tirta Sasmita adalah MTS untuk air minum dalam kemasan 220 ml dan MTO untuk air isi ulang galon 19 liter. Yang kedua, distribusi di Sipit Tirta Sasmita masih minim karena kekurangan pengenalan terhadap masyarakat. Mungkin yang barusan itu buat pemasarannya itu harus bisa dibilang kita harus bisa turun ke masyarakat untuk mengenalkan Sipit Tirta dan air minumnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada sepatah kata yang saya ucapin ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.